season kedua sudah dimulai untuk Doktif dan Dr. O, kemudian ada DRL di situ masuk juga guys. Ya, laporannya udah naik sidik. Zenik Mirko sepi yang lagi masih ini nih, masa tunggu. Masa tunggu ini Zen. Kan baru mau naik banding ya. Aman dan Neneng, apa bakal masuk masalah 3 orang ini? Kita akan melihat jalannya persidangan dulu ya. Kalau saya lihat meskipun sulit ya, meskipun sulit untuk melawan yang melaporkan ini, tapi chance untuk menang itu masih ada. Karena masing-masing dari mereka memiliki bukti yang sangat kuat. Ya. Dan ini sebenarnya kasus ini bermula dari BPOM yang tidak mengambil peranan secara aktif, ya, sehingga membiarkan kasus ini seperti bola liar yang ditendang begitu saja, yang larinya kemana-mana dan melebar kemana-mana, yang pada akhirnya masyarakat sendiri yang menjadi bingung. Bola liar ini sudah seperti bola api yang semakin membesar, dan bola api ini bisa menyerang siapa saja karena bola ini bisa ditendang kemana saja guys. Ada beberapa orang yang terkait kasus ini pun sudah mulai kesenggol ya. Kalian ini bisa lihatlah beberapa orang yang tadinya tidak diduga itu ada DRL juga masuk di situ atas laporan dari salah satu pengusaha pabrik tersebut ya. Mohon dikoreksi jika saya salah ya, karena itu ada di berita di channel YouTube-nya Ray-Ban tadi saya lihat. Malam juga Hayati. Leon, kok bisa liatin kenapa Fandi cuek banget Leon? Saya nggak lagi buka sesi private ini. Silakan kalau mau ambil sesi private konsultasi ya, inbox saja. Apa Dokter O nantinya masuk juga ya? Saya sudah ramal Dr. O itu sekitar 4 bulan yang lalu di media cumi-cumi. Kalian bisa lihat VT-nya di postingan saya. Di situ saya menjelaskan bahwa Dr. O ini namanya akan terseret. Ya, kemudian bukan tidak mungkin ke depan akan mengalami suatu proses hukum juga. Nah, saat ini sudah terjadi guys. Ramalan saya 4 bulan yang lalu guys. Tentang Dr. O ini ya. Sekarang sudah mulai berjalan ini prosesnya. Apakah Dr. O ini akan melawan? Ya, Dr. O akan melawan tentunya guys. Ini akan menjadi menarik karena pastinya akan ada laporan balik juga nanti dari masing-masing orang yang saat ini dilaporkan. Malam juga Jujun Saputra selamat bergabung. Halo Endar, selamat malam juga Endar. Iya, selamat bergabung. Sudah ada aja yang dibahas ketinggalan. Iya, belum lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Norok. Endar tadi bahas NM soal apa master? Kamu bisa lihat di Gigi Boneng ya. YouTube Gigi Boneng itu udah naik di YouTube-nya Gigi Boneng itu. Live saya yang tadi sore. Itu saya bahas tentang ada Fadel, ada Nikita Mirzani, kemudian ada kasus perdatanya seperti apa itu. Kamu bisa lihat di situ ya. Hayati, kenapa orang berduit cepat banget kalau buat laporan langsung diproses? Ini kan menjadi suatu tanda tanya ya, kenapa? Kenapa? Berarti kan ada suatu hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Saya tidak menuduh, tidak, disclaimer. Tapi dilihat dari prosesnya, kenapa bisa cepat sekali? Ya. Sedangkan Doktif aja kan sudah melaporkan jauh-jauh hari itu. Ya, SS dan Panda, tapi prosesnya lama sekali kan. Nah, ini ada apa nih? Tanda kutip ini ada apa? Kalau memang supremasi hukum di Indonesia ini mau baik, harusnya ada reformasi total, baik itu dari penegak hukum, ya, yang menegakkan hukum di tingkat pertama, kemudian di pengadilannya, kemudian JPU-nya, itu harus dirombak total. Agar supaya apa? Agar supaya tingkat kepercayaan masyarakat itu kembali lagi, guys. Yang ditakutkan adalah ketika hal ini terjadi, ada ketimpangan sosial di sana, di mana
orang-orang itu hanya orang yang berduit saja yang diperhatikan. Akan tetapi orang-orang yang tidak ada uangnya ini malah seperti diabaikan. Ya. Ini sudah bukan jadi rahasia umum lagi, tapi sudah banyak yang beredar. Bahkan sekarang ada istilah ketika tidak viral, no viral, no justice, guys. Ya, no viral, no justice. Ketika viral baru dilakukan sesegera mungkin. Tapi ketika suatu kasus itu tidak viral, ya kalian bisa lihatlah ada beberapa contoh di sana, ya, yang mungkin menunggu hampir setahun, 2 tahun, bahkan ada beberapa tahun yang kasusnya itu tidak berjalan, guys. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal, ya, mereka yang dalam tanda kutip berduit, saya disclaimer, saya tidak menuduh orang-orang tertentu ya. Tapi ini sudah ada real kenyataan di lapangan, bukan di kasus ini saja, bukan. Tapi di kasus yang lain, mengapa begitu cepat sekali? Berarti kan ada sesuatu hal yang prosesnya itu tidak objektif. Selamat malam juga Evi Sri Anggreni. Endar, Bang, itu Pak Fahmi sudah sehat ya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Endar. Tapi masih dalam proses pemulihan ya. Karena dia berjalan aja harus dibantu dengan tongkat. Ya. Dan saya melihat memang kondisinya masih belum stabil. Di bagian jantungnya juga belum stabil saya lihat. Jadi harus banyak istirahat. Kalau untuk menangani kasus ke depan itu sangat berat ya. Kalau saya lihat apabila dipaksakan juga nantinya bisa berbahaya untuk Bang Fahmi. Ini yang saya lihat ya. Ayati babak baru akan dimulai lagi. Iya, dimulai lagi nih. Jujun Saputra, apakah Dokter O dan Dokter Doktif jadi tersangka, Master? Ini masih naik sidik. Masih naik sidik. Jadi ini masih sudah keluar press release-nya itu, Jujun. Ada di channel YouTube. Kalian bisa cari ataupun di feed postingan di TikTok itu ada. Ini belum penetapan status tersangka, masih dalam proses sidik. Valentino Lim, HS akan pakai baju oranye nggak, Master? Ya nantinya pada akhirnya saya melihat ketika semua sudah terbuka, kamu akan bisa melihat sendiri nanti Valentino Lim seperti apa dan bagaimana. Ya. Karena seperti yang saya bilang, 2025 adalah tahunnya semesta ini bersih-bersih. Ketika niat kita tidak baik di situ, ketika perilaku kita tidak baik di situ, apalagi ketika ya kita berusaha untuk menzolimi orang lain, ya itu akan bisa menjadi suatu permasalahan bagi mereka masing-masing. Karena yang bergerak bukan lagi manusianya, tapi semestanya yang akan bergerak. Ketika mendeteksi adanya ketidakbaikan di dalam suatu kasus tersebut, semesta ini bergerak, ya, dengan orang-orangnya tentunya yang akan mulai bermunculan dan membuka semua tabir rahasia yang selama ini tertutup rapat dan ditutup rapat. Pelaporan ini saya melihat ya dari kacamata saya sebagai seorang paranormal. Disclaimer, saya tidak menyuruh kalian percaya. Saya tidak menuduh seseorang ataupun orang ataupun badan hukum tertentu ya dalam hal ini. Saya tidak menuduh. Tapi yang saya lihat ke depan dari keilmuan yang saya miliki, ini bisa menjadi suatu bumerang untuk mereka yang melakukan hal ini. Contohnya siapa? Contohnya Irgi. Kalian bisa lihat seperti apa dan bagaimana bisnisnya sekarang. Ya. Saya tidak menyuruh kalian untuk percaya, tapi bukti real dan contohnya sudah ada di lapangan. Seperti apa? Tentunya hal ini akan semakin menyoroti kasus di Dr. O, kemudian Doktif, kemudian ada DRL, kemudian ada pengusaha di Jawa Barat sana. Tentunya mata orang-orang ini akan beralih sementara ke mereka. Ya. Di saat sidang Nikita Mirjani ini mengalami jeda ketika banding terjadi, kasus ini mulai dinaikkan.
semua mata akan memandang pindah ke sana. Ada apa ini? Sekarang saja netizen sudah banyak yang bertanya, kenapa prosesnya ini cepat sekali? Tadi ada guys ya, yang bertanya, kenapa prosesnya cepat sekali? Tapi laporan-laporan yang lain kenapa lambat sekali berjalannya? Ini kan sudah mulai menjadi suatu atensi ya di masyarakat, netizen, yang nantinya pasti akan menilai, apalagi namanya sudah disebut ya di persidangan Nikita Mirzani ya oleh MD ya, MD ya, kalau nggak salah MD. Ini fakta di persidangan ya, saya berbicara fakta di persidangan yang seluruh masyarakat Indonesia sudah melihat hal itu guys di persidangan ya. Jadi ini sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau misalkan mau menuntut, ya menuntut saja, itu yang membuka di persidangan siapa itu. Apakah nanti MD akan terkena juga dengan kasus laporan ini? Ya, kita akan lihat ke depannya. Ya. Karena yang sudah jelas-jelas membuka di muka umum, di persidangan, di bawah sumpah, di kitab sucinya, itu bisa kita lihat dan saksikan kemarin di persidangan Nikita Mirzani. Apakah ini akan terkena juga laporannya? Kita akan lihat nanti. Ya, ini bahkan di bawah sumpah loh, sumpah kitab sucinya sendiri masing-masing. Ya, kalian sudah menyaksikan itu semua. Siapa yang namanya disebut di situ? Ya. Trisulastri ya, duit master yang berjalan, kalau yang mulus lama nggak naik. Iya itu dia. Dinahuna Epa, kayak kata kakak Niki waktu itu, kayak angin kinton. Kayak angin kinton kan, prosesnya cepat ya. Prosesnya cepat dengan pemaksaan dakwaan TPPU, sehingga Nikita Mirzani harus dipenjara pada waktu itu. Dipaksakan karena tidak terbukti pada akhirnya. Hanya undang-undang ITE yang terkena. Seharusnya Nikita Mirzani tidak dipenjara apabila undang-undang ITE ini yang dikenakan. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Nikita Mirzani bisa masuk penjara dan dipaksakan untuk masuk. Karena apa? Karena ancaman pidananya itu di atas 10 tahun. Dari apa? Dari indikasi TPPU yang tidak terbukti kemarin. Ya. Jadi di sini siapa yang dirugikan? Pihak RG atau Nikita Mirzani? Ya tentu saja Nikita Mirzani yang dirugikan. Jadi dipaksakan masuk untuk di penjara guys. 8 bulan. Lumayan kan? Lama. Ayati, mantap. Jujun Saputra. Apalah kita hanya rempahan rengginang. Jujun. Apalah kita hanya debu secuil atau setitik debu di luasnya alam semesta. Tapi jangan takut ya, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena 2025 ini seperti yang saya ulangi berkali-kali, bahwa semesta itu sudah bergerak. Semesta itu tidak diam. Semesta akan mengirimkan orang-orang baik kepada mereka-mereka yang ingin membuka suatu tabir misteri di balik yang selama ini tertutup rapat. Sebenarnya yang membuka itu semua nantinya adalah diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Ya. Jadi yang menghancurkan sebenarnya bukan orang lain, bukan guys. Tapi diri mereka sendiri yang akan menghancurkan. Melalui apa? Melalui suatu persidangan yang akan berjalan. Prosesnya nanti kita akan lihat. Mereka berani bersuara karena mereka mempunyai bukti dan fakta yang sudah mereka pegang. Di live saya sebelumnya, di awal-awal saya bilang mereka masing-masing mempunyai kartu asnya sendiri-sendiri guys. Dan ini akan dibongkar secara habis-habisan nanti di meja persidangan. Ini akan menjadi suatu kasus yang sangat menarik ya, karena akan saling lapor. Saya melihat akan saling lapor ini. Masing-masing akan saling lapor. Sama seperti Nikita Mirzani, perdatanya akan saling lapor tuh, akan saling lapor itu. Karena kuasa hukum RG itu tidak terima
nanti akan ada laporan balik secara perdata ke pihak Nikita Mirzani. Nah, Ayati perang data, iya betul perang data. Valentino Lim, iya saya melihatnya seperti itu Valentino Lim. Mafia, saya kira ya skincare ini adalah awal dari kehancuran mereka ya. Buat mereka yang mempunyai niatan tidak baik ya, disclaimer, saya tidak menuduh seseorang. Buat mereka yang mempunyai niat tidak baik pada awalnya, akhirnya akan hancur dengan sendirinya. Akhirnya akan hancur dari perbuatan mereka sendiri, yang mana mereka sebenarnya sedang membuka suatu rahasia yang paling dalam dari masing-masing mereka. Terima kasih Adia. Dari masing-masing mereka sedang membuka sebenarnya rahasia dari diri mereka masing-masing, dari bisnis mereka masing-masing, yang mana nanti bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat yang akan menentukan ya, bukan di persidangan, tapi masyarakat yang melihat jalannya persidangan nanti ini akan menilai sendiri. Sama seperti kasus Nikita Mirzani, masyarakat yang akhirnya menilai apakah kasus ini dipaksakan atau memang benar-benar kasus ini Nikita Mirzani yang salah. Masyarakat sudah bisa menilai dari jalan proses persidangan kemarin, guys. Dan hasilnya seperti apa, masyarakat sudah bisa menilai. Masyarakat sudah pintar. Masyarakat yang masih menggunakan hati nurani, bukan karena bayaran. Ya. Kalau bayaran beda cerita itu. Tergantung bos berani bayar berapa di situ. Ya. Ya, saya masih melihat banyak sekali orang-orang yang masih memakai hati nurani dalam kasus ini. Akhirnya bagaimana master? Mereka akan saling menghancurkan Belin Shop. Mereka yang saya lihat akan saling menghancurkan, akan saling membuka rahasia, yang pada akhirnya kita akan tahu mana yang benar-benar, ya ini kuncinya. Pada akhirnya kita akan tahu mana orang-orang yang memang dengan jujur ingin memperlihatkan adanya suatu permasalahan yang sangat besar di dunia skincare, dan mana yang hanya memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan suatu produk-produknya. Ya, ini nanti akan terbuka secara jelas dan terang ke depan. Ini adalah kuncinya. Ya. Ini ada tanggalnya, tanggal 6 bulan 11 tahun 2025. Nanti kalian bisa relate sendiri, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri setelah proses persidangan ini berjalan. Sama seperti kasus Nikita Mirzani. Ini hanyalah sebuah ramalan. Kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya katakan. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian akan bisa melihat proses itu berjalan nanti. Hasilnya akan seperti apa? Apakah ada sesuatu hal yang melenceng di situ? Kalian bisa menilai nanti. Dan kalian samakan dengan apa yang saya katakan pada hari ini. Selamat malam juga, sehat selalu Michael. Silakan kalian bisa berkomentar, jangan lupa kalian share-share, dan jangan lupa kalian follow-follow akun TikTok official Master Blackjet, karena saya akan memulai babak baru dan membahas hal baru. Di samping tentunya Nikita Mirzani, pasti akan saya bahas terus guys. Biar kalian nggak ketinggalan nanti. Halo Libra, selamat bergabung. Terima kasih Libra. DRO kan pernah maklon di pabrik HS. Iya Ayati. Dulu. Ketika DRO ini keluar dari sana, ada yang tidak suka di situ. Ya. Disclaimer. Saya tidak menuduh orang, tapi kalian sudah bisa melihat berita yang beredar. Silakan kalian lihat sendirilah. Ya. Ya, dulu pernah, makanya saya bilang pasti masing-masing dari mereka ini mempunyai data, fakta, dan bukti yang kuat. Tidaklah mungkin seseorang berani bersuara apabila mereka tidak mempunyai fakta dan bukti yang kuat, guys. Ya, ini kuncinya juga, kalian perhatikan.
yang kalian pahami juga ya. Tidaklah mungkin seseorang akan membuka suatu hal yang negatif tentunya apabila orang tersebut tidak mempunyai bukti dan data-data ataupun fakta yang akurat dan benar. Itu sama aja nyari mati guys kalau seperti itu. Kecuali mereka sudah mempunyai kartu as dari masing-masing orang tersebut. Ya, itu kuncinya. Ya, kuncinya sudah saya kasih tahu nih di tanggal 6 ini, ya, bulan 11. Mami Willy BPOM udah disuap kah? Belum ada tindak lanjut secara resmi dari BPOM atas kasus-kasus yang sedang beredar sekarang ini. Dan saya melihat sebagai warga masyarakat biasa, ya tentunya kalian juga ya pasti melihat peran BPOM di sini seakan-akan ingin cuci tangan dengan apa yang terjadi, apa yang sudah proses tersebut yang sudah dilihat, seakan-akan ingin mencuci tangannya dan membiarkan kasus ini semakin membesar. Ini patut dipertanyakan juga. Ya. Apakah memang ya, BPOM itu sendiri sudah mengambil peran secara aktif? Ya, kalau mengambil peran secara aktif, tentunya hal ini tidaklah akan mungkin terjadi. Dengan reaksi-reaksi yang cepat tentunya, mengambil alih, menetralisir, dan lain sebagainya, mengambil langkah-langkah tertentu, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Kasus-kasus ini kan saya bilang di awal live, kasus ini semakin melebar, meluas, dan menyerang kemana saja. Seperti bola liar guys. Dina Huna Epa, aku nungguin F aja masuk. Iya itu nanti akan masuk. Terima kasih Rahma. Silakan kalian bisa komen ya. Nanti akan saya bacakan. Saya mulai baca guys. Nyai Rani malam master, malam juga. Waduh ganti lagi nih namanya ini. Mira Snack ya. Jadi Nyai Rani ini. Dina Huna Epa F master. Iya itu dia. Afam Rayawati seru ini kasusnya guys. Karena bukan hanya satu orang ini yang dilaporkan ya, 3 orang guys. Nggak main-main ini, 3 orang. 3 orang. 3 orang. Ketrigger emosi kalau saya lihat. Ketrigger emosi sehingga melihat adanya suatu momentum ketika Nikita Mirzani ini divonis. Ya, sehingga ya kasus ini mulai dijalankan. Seperti itu guys.